Saya Nur Hakim akan menjelaskan mengenai tugas untuk data mining di regression, classification, dan clustering dalam machine learning. Untuk pembahasannya, di sini untuk pendahuluannya apa itu machine learning. Machine learning adalah algoritma yang belajar dari data untuk membuat prediksi atau menemukan pola. Nah, peran data di sini, data adalah bahan bakar. Kualitas dan kuantitas menentukan kinerja model. Nah, supervised and supervised learning di sini label tersedia sama dengan model belajar dan memetakan input nanti akan menghasilkan output. Dan unsupervised tidak ada label maka menemukan struktur pola. Contoh regression, harga, classification, spam, clustering, segmentasi pelanggan. Nah, untuk regression, apa itu regression? Regression adalah memprediksi nilai kontinu atau angka. Nah, tujuannya di sini untuk menghubungkan antara variabel input dan target numerik. Nah, contohnya yaitu prediksi harga rumah berdasarkan luas, lokasi, umur, dan bangunan. Nah, linear regression di sini untuk rumusnya yaitu Y sama dengan W0 plus W1 bintang X dalam kurung plus error. Interpretasi koefisien penting. Nah, lanjut ke classification. Apa itu classification? Classification yaitu memprediksi kategori kelas discrete. Nah, tujuannya untuk membagi data ke dalam kelas biner atau multiclass. Contohnya yaitu deteksi spam dan bukan spam atau diagnosis penyakit. Logistic regression adalah model probabilistik memprediksi peluang kelas menggunakan sigmoid. Nah, untuk clustering di sini, apa itu clustering? Clustering adalah pengelompokan data berdasarkan kemiripan tanpa label. Nah, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi segmen pola atau struktur tersembunyi. Contohnya segmentasi pelanggan untuk pemasaran yang ditargetkan. Nah, Kamens adalah algoritma centroid based inisialisasi centroid, Asigen update ulangi. Nah, perbandingan di sini untuk aspeknya yaitu supervised yaitu masuknya yaitu regression atau classification, dan untuk unsupervised yaitu di clustering masuknya. Nah, untuk outputnya di sini nilai kontinu, dan untuk unsupervised yaitu kelompok tanpa label. Nah, label di sini perlu label, tidak perlu label. Bisa lihat lanjut. Nah, implementasi sederhana untuk Python. Library menggunakan scikit-learn, pandas atau numpy. Nah, alur singkatnya yaitu data, processing, mencari missing value, scaling atau bisa disebut scaling, split, training, testing, fit, model, evaluasi atau prediksi. Contoh scikit-learn, scikit-learn yaitu linear model import, linear regression, logistic regression. Lanjut ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan di sini, regression yaitu untuk memprediksi nilai numerik, classification untuk mengklasifikasi ke dalam kelas, dan clustering untuk menemukan kelompok atau pola tanpa label. Lanjut ke implementasi. Nah, untuk implementasi tugas yaitu ini. Untuk bagian implementasi yaitu dimulai dari regression. Regression itu memprediksi harga rumah. Jadi studi kasus yang Bapak berikan. Nah, sudah di run. Nah, ini hasil dari prediksi harga untuk SKPT yaitu, nah di sini pada contoh regresi ini kita menggunakan dataset sederhana dengan 5 data point menunjukkan hubungan antara ukuran rumah dan harga. Nah, apa yang terjadi di sini? Model linear regression belajar hubungan antara ukuran rumah dan harga. Nah, garis merah di sini adalah garis regresi yang paling sesuai dengan data. Nah, model menemukan slope atau kemiringan dan intercept yang meminimal error. Setelah model dilatih, kita bisa memprediksi harga untuk ukuran rumah baru. Hasilnya untuk rumah seluas 1100 SKPT, model memprediksi harga sesuai output dolar. Nah, ini ya. Nah,
hasil. Nah, contoh untuk classification. Nah, spam detection. Coba saya run dulu. Nah, untuk classification hasilnya yaitu data pre-training 4 sampel, testing 2 sampel, dan model akurasi memprediksi untuk dataset 0,1 dan nilai aktualnya 1:1. Koefisien fiturnya word count 0,08 dan content opennya 0,72. Nah, untuk klasifikasi di sini kita menggunakan contoh deteksi spam email. Nah, dataset kita setiap email memiliki 2 fitur. Jumlah kata dan apakah mengandung kata over, label 1 untuk spam, 0 untuk bukan spam. Proses yang dilakukan, data dibagi menjadi training set 80% dan testing set 20%. Model logistic regression dilatih dengan data training, model belajar pola email dengan banyak kata dan mengandung over cenderung spam. Model diuji dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Akurasi model menunjukkan seberapa baik model mengklasifikasi email baru. Semakin tinggi akurasi, semakin baik model dalam membedakan spam dan non-spam. Lanjut ke implementasi clustering. Nah, untuk implementasi clustering di sini customer segmentation dari studi kasusnya. Run dulu ya. Sudah bisa. Hasil dari clustering customer atau pelanggan. Nah, income dan spending score-nya pelanggan 1 30/40 dan pelanggan 2 40/50, pelanggan 3 70/80, pelanggan 4 80/90, pelanggan 5 50/60. Hasil clustering di sini cluster labelnya yaitu 0 0 1 1 0. Nah, interpretasi income 30, spending 40. Jadi pemasukan 30, spending 40. Nah, bisa dilihat hasilnya. Nah, clustering di sini menggunakan K-means untuk segmentasi pelanggan. Dataset di sini data 5 pelanggan dengan fitur pendapatan tahunan dan spending score. Tidak ada label, K-means akan mencari pola pengelompokan alami. Cara kerja K-means di sini kita tentukan jumlah cluster sama dengan 2. Algoritma secara acak menempatkan 2 titik pusat centroid. Setiap pelanggan ditugaskan ke centroid terdekat. Centroid diperbarui sebagai rata-rata dari semua pelanggan di cluster. Nah, langkah 3 sampai 4 diulangi sampai konvergen. Hasil implementasi di sini cluster 0 pelanggan dengan pendapatan menengah dan spending menengah. Cluster 1 pelanggan dengan pendapatan tinggi dan spending tinggi. Centroid adalah titik pusat masing-masing cluster yang mempresentasikan karakteristik tipikal pelanggan di cluster tersebut. Mungkin cukup untuk penjelasan di tugas data mining di bagian regression, classification, dan clustering dalam machine learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.